Kita akan bahas soal salah satu pertaruhan terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Sebuah keputusan yang super radikal yang diambil waktu negara ini ada di ambang kehancuran, yaitu melepas kekuasaan pusat setelah 32 tahun dipegang erat-erat. Bisa dibilang ini adalah sebuah langkah nekat buat menyelamatkan diri. Coba deh bayangin situasinya. Akhir tahun 90-an, rezim otoriter baru aja jatuh, ekonomi hancur lebur, dan ancaman negara pecah, kayak Yugoslavia di Balkan gitu, itu nyata banget. Pertanyaannya bukan lagi, habis ini ngapain? Tapi lebih mendasar. Gimana caranya Indonesia ini bisa tetap utuh? Oke, untuk ngebongkar pertaruhan besar ini, kita akan lihat 4 babak pentingnya. Kita mulai dari momen Big Bang yang dipicu krisis, terus kita lihat apa sih dividen demokrasi yang dijanjikan, lalu kita ungkap masalah-masalah baru yang ternyata muncul, dan terakhir, kita renungkan perjalanannya yang, ternyata masih panjang. Kita masuk babak pertama, momen Big Bang. Nah, kita harus paham dulu, ini tuh bukan sekedar ganti kebijakan biasa ya. Ini benar-benar sebuah ledakan reformasi yang lahir dari rasa putus asa waktu Indonesia lagi di ujung tanduk. Semuanya itu terjadi cepat banget. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, Indonesia berubah dari negara yang super sentralistik jadi salah satu negara paling terdesentralisasi di dunia. Ini bukan rencana yang dipikirin matang-matang loh, ini benar-benar keputusan darurat yang diambil di tengah badai krisis. Waktu buat reformasi itu sempit banget, dan para pemimpin waktu itu nekat ngambil langkah ini karena ngerasa udah nggak ada pilihan lain. Nah, yang perlu kita pahami, desentralisasi ini bukan pilihan mewah, tapi benar-benar tindakan buat nyelamatin diri. Ada ketakutan yang sangat nyata kalau daerah-daerah kaya sumber daya kayak Aceh dan Papua nggak dikasih otonomi, mereka bisa-bisa lepas kayak Timor Timur. Jadi intinya, ini cara Jakarta buat bilang, jangan pergi, kita bagi-bagi kekuasaan deh. Dan awalnya, kelihatannya langkah berani ini berhasil. Di babak kedua ini, kita bakal lihat gimana desentralisasi seolah-olah menjanjikan dividen demokrasi yang emang udah lama banget ditunggu-tunggu sama rakyat. Perubahannya itu fundamental banget. Bayangin aja, kekuasaan yang selama 32 tahun numpuk di Jakarta sekarang disebar ke ratusan daerah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, rakyat bisa milih langsung bupati, wali kota, atau gubernurnya. Ini benar-benar sebuah revolusi demokrasi di level paling bawah. Efeknya ke cara pandang masyarakat luar biasa. Ada survei di tahun 2008 yang nunjukin perubahan ini. Sebanyak 70% warga merasa pemimpin daerah mereka sekarang itu tanggung jawabnya ke rakyat, bukan lagi ke para bos di Jakarta. Akuntabilitasnya benar-benar bergeser. Dan ini bukan cuma perasaan loh, hasil nyatanya ada. Fasilitas kesehatan di daerah nambah, kebijakan jadi lebih pas sama kebutuhan lokal, dan yang gak kalah penting, budaya-budaya lokal yang puluhan tahun ditekan, akhirnya bisa bebas berekspresi dan berkembang lagi. Tapi ya, namanya juga revolusi, ceritanya nggak selalu indah. Kekuatan baru ini ternyata melahirkan masalah-masalah baru. Nah, disinilah kita masuk ke babak ketiga. Sisi pahit dari sebuah revolusi yang ternyata punya banyak cacat. Kutipan ini benar-benar ngerangkum masalahnya. Penyakit lama Orde Baru yang kita kenal sebagai KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, ternyata nggak sembuh. Penyakitnya cuma pindah alamat aja. Dari Istana Presiden di Jakarta, sekarang nyebar ke kantor-kantor bupati dan wali kota di seluruh Indonesia. Masalahnya nggak hilang, cuma didesentralisasi. Fenomena ini ada namanya elite capture atau pembajakan oleh elit. Di banyak daerah elit-elit lama yang dulu berkuasa di zaman Orde Baru itu pinter banget beradaptasi. Mereka pakai kekuasaan dan anggaran baru ini bukan buat melayani rakyat, tapi buat bangun dinasti politik dan memperkaya kelompoknya sendiri. Salah satu kegagalan paling telak dari desentralisasi adalah ketimpangan yang justru makin menjadi-jadi. Coba lihat data kesehatan ini. Jomplang banget. Di Jawa Bali, rasio dokter bisa 30-45 per 100.000 penduduk. Bandingin sama Indonesia Timur, angkanya cuma 8-18. Bukannya meratakan pelayanan, desentralisasi malah mempertajam jurang antara daerah yang kaya dan yang miskin. Dan masalahnya, nggak cuma korupsi dan ketimpangan. Masalah lain ikut meledak. Dinasti politik makin subur, Pemda banyak yang kewalahan ngelola anggaran segitu besar, politik identitas makin kenceng, sampai muncul ratusan perda aneh yang bikin pusing. Yah, inilah kekacauan yang lahir dari perubahan yang terlalu cepat dan terlalu besar. Nah, ini semua membawa kita ke babak terakhir. Desentralisasi itu ternyata bukan garis finish. Ini adalah sebuah perjalanan yang penuh kontradiksi dan sampai sekarang pun masih terus berjalan. Jadi, inilah paradoks besar Indonesia. Di satu sisi, desentralisasi ini berhasil menyelamatkan negara dari perpecahan dan menghidupkan demokrasi di tingkat lokal.
Tapi di sisi lain, kebijakan ini juga melahirkan ribuan raja-raja kecil, menyebarkan korupsi ke daerah-daerah, dan memperdalam jurang ketimpangan. Benar-benar pedang bermata dua. Jadi, poin paling penting yang bisa kita ambil adalah eksperimen raksasa Indonesia ini tuh belum selesai. Ini bukan cerita tentang sukses atau gagal total. Ini adalah sebuah proses yang terus bergerak. Tawar-menawar yang gak ada habisnya antara pusat dan daerah, antara idealisme demokrasi dan realita politik yang rumit. Pada akhirnya, desentralisasi adalah sebuah pertaruhan yang memang harus diambil Indonesia supaya bisa bertahan. Pertaruhan itu berhasil menjaga negara ini tetap utuh, tapi dengan harga yang nggak murah. Ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Setelah berhasil melewati pertaruhan pertama ini, tantangan besar apa lagi yang harus dihadapi Indonesia dan pertaruhan apa yang harus diambil selanjutnya?